Part 50 selesai. Firna begitu sedih melihat keadaan Jihan yang kacau. Ia turut merasakan apa yang Jihan rasakan. Tanpa terasa pula air matanya menetes. Sungguh membayangkan berada di posisi Jihan, rasanya ia tak sanggup. Firna semakin tidak suka dengan Danu. Ia tidak menyangka ada sosok pria di dunia ini seperti Danu. Mas Danu, kamu sudah keterlaluan. Kamu bertindak di luar batas kewajaran. Sebenarnya apa lagi mau kamu? Dulu kau membuang Mbak Jihan dan sekarang apa coba yang kamu lakukan? Sungguh semakin kesini kau tidak layak disebut manusia. Gumam Firna. Tak lama Raisya dan Reno tiba-tiba datang. Padahal ia yakin kedua bocah ini sudah terlelap tidur. Cepat-cepat Firna mendorong pelan tubuh mereka untuk sedikit menjauh. Mereka tidak boleh tahu keadaan Umanya. Mama, Uma sudah pulang. Aku mau ketemu Uma, ujar Raisya pada Firna. Lalu disusul oleh Reno yang sama-sama merengek ingin bertemu Jihan. Besok, ya, sekarang Uma harus istirahat. Dia kecapean. Kalian sayangkan sama Uma. Kalau iya, Mama harap kalian nurut sama Mama. Petik 2. Ada raut kecewa di wajah Raisya dan Reno. Padahal mereka sudah rindu. Mereka ingin memeluk sang Uma. Namun, mereka memilih nurut dengan perkataan Firna. Mungkin benar Umanya itu butuh istirahat yang cukup. Baiklah Mama, kami akan bertemu Uma besok, ujar si sulung dengan lemah. Firna tersenyum. Lalu ia mengelus kepala keduanya. Terima kasih atas pengertiannya. Mama tahu kalian adalah anak-anak baik. Sekarang kalian kembali ke kamar dan kembalilah tidur. Titah Firna. Tapi, Mah, apa Uma baik-baik saja? Tanya Raisya sebelum mereka pergi. Lagi Firna tersenyum. Tentu saja, Uma kalian baik. Hanya butuh istirahat, balas Firna dengan tidak menghentikan senyuman. Raisya dan Reno pun kini pergi dari depan pintu kamar Jihan menuju kamar mereka. Firna bisa bernapas lega saat Raisya dan Reno pergi. Firna tidak ingin mereka melihat keadaan Umanya. Firna tidak ingin membuat dua bocah itu kembali bersedih. Setelah Raisya dan Reno pergi, Firna pun berniat untuk menemui Jihan. Setelah dipikirkan, ia tidak boleh meninggalkan Jihan. Dia tidak boleh sendiri. Firna pun berjalan masuk ke kamar Jihan. Tidak lupa ia menutup pintu kamar. Secara perlahan, ia duduk di sebelah Jihan yang mana saat ini Jihan hanya diam tak bergerak, tak bersuara bak patung. Firna mengangkat tangannya, lalu meletakkan di atas pundak Jihan. Jihan, panggil Firna. Tidak ada jawaban selain kesunyian. Aku tahu kamu sedang tidak baik-baik, tapi aku mohon bagilah masalahmu padaku. Kau ingat, saat pertama kali kita bertemu lagi, dan saat itu aku terlihat kacau. Lalu kau datang dan berkata, bagilah masalahmu padaku, dan sekarang aku menagihnya darimu. Firna terdiam sejenak, lalu kembali berkata, Mas Danu memang sudah keterlaluan. Aku sama sekali tidak mengerti dengan jalan pikirnya. Dulu dia menyia-nyiakan Mbak, lantas kenapa ia melakukan hal ini padamu? Petik 1. Karena tidak jawabnya, Firna pun memeluk Jihan. Firna pikir mungkin Jihan butuh dukungan. Namun saat ia hendak memeluk Jihan, kain tipis yang menutupi tubuh Jihan turun. Firna terkejut. Matanya bahkan sampai melotot seperti hendak keluar dari tempatnya. Ia melihat bajunya Jihan koyak. Firna lalu menatap wajah Jihan. Kemudian dalam pikirannya berspekulasi mungkinkah penyebab diamnya Jihan karena ini. Karena hendak dikecehkan. Kini air mata Firna tidak bisa terbendung lagi. Sungguh Danu teramat kurang ajar. Ya Allah Mbak, Firna menatap tak percaya dengan apa yang lihat. Tega, pria itu memang tega. Danu maumu itu apa? Marah Firna. Di detik berikutnya, Firna benar-benar memeluk Jihan. Ia terus meminta pada Jihan untuk tenang dan bersabar. Mbak Jihan,
Semua akan baik-baik saja. Aku yakini Mario pasti bisa mengatasi Mas Danu. Dia harus dihukum atas perbuatannya. Racau Firna. Kini Jihan malah menangis tanpa air mata. Firna. Panggil Jihan hingga Firna pun melepaskan pelukannya. Disekanya dengan kasar air mata yang membasahi pipinya. Iya. Mbak apa? Petik 2. Kenapa dia lakuin ini ke aku? Di saat aku ingin membuka lembaran baru dia malah datang dan menghancurkan semuanya. Aku salah apa? Rancaunya tangisnya semakin pecah. Mbak gak salah apa-apa. Dia yang sudah gak waras. Mbak. Sebenarnya dari dulu pun aku sudah mulai merasa aneh dengan sikapnya. Itu terjadi selepas Mbak Jihan pergi. Dia berubah. Terang Firna tatkala ia mengingat perubahan sikap Danu 5 tahun lalu. Aku merasa jadi wanita kotor. Kala mengingat kelakuan Danu. Dia bukan mahramku. Tapi dia tega menyentuhku. Melihat tubuhku. Rambutku. Racau Jihan ia bahkan usap tubuhnya sendiri. Firna memang belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi dia yakin tidak terjadi sesuatu. Dia bisa melihat wajah Mario tampak biasa. Hanya terlihat penuh khawatir saja tidak disertai dengan perasaan takut. Terlebih Mario pun terlihat tenang. Firna lalu menghentikan tindakan Jihan yang terus mengusap tubuhnya yang lama-kelamaan berubah menjadi sebuah pukulan. Jangan seperti ini Mbak Jihan. Tenang. Sentak Firna. Jihan menatap Firna dengan air mata bercucuran. Bagaimana aku bisa tenang? Dia. Petik 1. Jihan tidak melanjutkan perkataannya. Ia malah menangis terisak-isak. Kembali Firna membawa tubuh Jihan pada pelukannya. Memberikan ketenangan seperti yang dilakukan oleh Jihan padanya. Saat ia terpuruk karena mengetahui jika Danu menikah lagi. Tenang, Mbak. Semua akan baik-baik saja. Ada aku, Mario dan anak-anak bersamamu. Kami menyayangimu Mbak. Petik 2. Tanpa disadari, dari pintu kamar Jihan berdiri Mario. Dia tengah memperhatikan Jihan. Sungguh melihat keadaan Jihan seperti ini membuat hatinya sakit. Ia tidak terima Jihan diperlakukan seperti ini. Setelah melihat kejadian ini, membuat ia semakin ingin secepatnya memiliki Jihan. Ingin memberikan ketenangan dan kenyamanan dengan pelukannya. Meski seharusnya 1 minggu lalu mereka sudah sah menjadi suami istri. Namun, insiden penculikan Jihan terjadi hingga acara pernikahan mereka tertunda. Jihan. Setelah kau jadi milikku seutuhnya aku berjanji tidak akan membuat kamu menangis. Tidak akan pernah. Gumam Mario. Keesokan paginya. Mario begitu ingin bertemu dengan Jihan. Ia ingin membuat Jihan tidak untuk memikirkan kejadian tersebut. Apalagi sekarang sudah dipastikan Danu tidak akan pernah bisa mengganggu Jihan. Danu sudah mendapatkan balasannya. Adam berhasil menjebloskan Danu ke penjara. Bukan di penjara di Ciamis atau di Jakarta, tapi di Bogor. Sengaja agar jaraknya benar-benar jauh. Ceklek. Suara pintu terbuka. Mario melihat Jihan berdiri di dekat jendela. Dengan tubuhnya ia senderkan pada sisi jendela. Melihat pemandangan seperti itu membuat Mario menghela napas panjang. Secara perlahan Mario pun masuk dan berdiri tepat di belakang tubuh Jihan. Bagaimana keadaanmu sekarang? Aku harap jauh lebih baik. Ujar Mario. Mendengar suara seseorang, Jihan pun menoleh lalu kembali melihat ke arah jendela. Tidak baik-baik saja, jawab Jihan singkat. Apa yang membuat kamu merasakan hal demikian? Padahal, sekarang sudah tidak ada lagi yang akan mengganggumu. Orang itu sudah dipenjara. Terang Mario dan orang yang dimaksud Mario adalah Danu. Jihan diam. Ia kembali menangis. Ia merasa tidak layak untuk Mario. Ia rasa Mario pantasnya mendapatkan wanita yang lebih dari dirinya. Dirinya hanya seorang janda. Tidak ada yang istimewa darinya.
Ditambah perbedaan usia mereka yang cukup jauh. Tolong cari wanita lain. Aku tidak pantas untuk kamu. Perkataan itu tiba-tiba lolos begitu saja. Mario tertegun mendengar perkataan dari Jihan. Bagaimana mungkin ia bisa mencari wanita lain? Jika Jihanlah alasannya masih sendiri sampai sekarang. Dia hanya ingin bersama Jihan bukan dengan wanita lainnya. Jangan memintaku untuk pergi darimu. Karena sampai kapanpun aku tetap memilihmu. Terang Mario mantap. Apa yang sebenarnya kamu lihat dari aku? Aku sama sekali tidak punya keistimewaan. Aku sama sekali tidak memiliki kelebihan yang pantas kamu banggakan. Tidak ada, Jihan berkata dengan penuh ketegasan. Jika dirinya memang tidak memiliki sesuatu yang pantasnya dibanggakan. Cintaku padamu tanpa syarat dan tanpa alasan. Cintaku ini murni datang dari hati. Kau benar di luar sana memang begitu banyak wanita yang lebih darimu. Tapi, itu semua tidak berarti. Di mataku, di hatiku dan di pikiranku hanya ada kamu. Dan itu sudah lama ada. Petik 2. Air mata Jihan benar-benar tidak bisa dibendung lagi. Jihan merasakan ketulusan Mario. Dia sama sekali tidak peduli dengan status dirinya yang seorang janda serta dari segi usia dirinya lah paling tua. Mari kita menikah. Kita lanjutkan acan ijab kabul yang sempat tertunda itu. Aku berjanji setelah kau resmi jadi istriku. Aku orang pertama yang akan selalu melindungi kamu. Percayalah padaku. Karena ini bukan hanya sekadar kata-kata semata. Kau bersedia bukan? Lanjut Mario. Tidak ada alasan untuk Jihan menolak. Dia sudah melihat dengan jelas ketulusan di hati Mario. Pria sebaik Mario tidak boleh ia sia-siakan seperti ini. Kapan lagi ada pria yang begitu mencintainya? Kenapa ia kembali ragu? Jawabannya tentu ia takut mengalami hal sama seperti yang dilakukan Danu. Danu membuat hidupnya penuh dengan trauma. Keyakinan yang dulu kokoh untuk menikah dengan Mario sekejap hancur tatkala Danu menculiknya. Dia ingat betul. Danu bersumpah akan membuat hidup orang-orang yang dekat dengannya menderita. Dan Jihan tidak mau hal itu terjadi. Tapi sekarang, dia yakin, Mario bukanlah tipe pria yang mudah dibodohi apalagi dicurangi. Dia yakin Mario mampu menjaganya, menjaga anak-anaknya serta menjaga dirinya sendiri. Saat ini Jihan hendak melakukan akad pernikahan sederhana, yang sempat tertunda itu. Hanya orang-orang terdekat saja yang hadir di acara pernikahan itu. Kedua anak Jihan, Raisya dan Reno, Bu Widya, Firna, Adam serta para pegawai toko milik Jihan. Meskipun begitu, tidak mengurangi kesakralan sebuah proses ijab kabul. Yang ada justru terasa hikmat dan tenang. Jihan menitikkan air mata. Bukan air mata kesedihan melainkan sebuah air mata kebahagiaan. Tatkala dengan lantangnya Mario mengucapkan kalimat, "Saya terima nikahnya dan kawinnya Jihan Haura binti Wijayanto dengan mas kawinnya yang tersebut. Dibayar tunai." Petik 1. Kini, Jihan memiliki lagi surga. Setelah surganya dipanggil terlebih dahulu menghadap Sang Pencipta. Dia berjanji tidak akan menyia-nyiakan pria sebaik Mario. Kegagalan pernikahan yang pertama tidak akan ia ulangi lagi. Cukup di masa lalu ia melakukan kesalahan. Di masa sekarang tidak akan pernah terulang lagi. Meskipun pada dasarnya, pernikahan pertamanya hancur tidaklah sepenuhnya salah dirinya. Kini, Mario dan Jihan saling berhadapan. Saat Amil meminta mereka untuk menyerahkan simbolis mas kawinnya, ada rasa canggung menerpa keduanya. Terlebih saat Jihan harus mencium punggung tangan Mario dan Mario harus mencium kening Jihan. Semuanya bersorak dan bertepuk tangan bahagia. Keduanya dibuat malu. Jihan beranikan diri menatap sekeliling yang tengah menertawakan dirinya yang terlihat malu-malu. Dia tidak pernah bermimpi bisa ada di fase sekarang. Pertama ia melihat kedua anaknya. Mereka tumbuh dan besar tanpa sosok ayah di sampingnya. Tapi, dia tidak sedikit pun mengurangi rasa sayang dan perhatiannya.
Dan dia bangga kedua anaknya ternyata tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Selanjutnya orang yang ia tatap adalah Bu Widya. Orang yang sudah berjasa di hidup Jihan. Bu Widyalah jembatan dirinya bisa berada di posisi sekarang. Lalu Jihan menatap Firna. Firna adalah wanita yang bernasib sama dengannya. Dibohongi dan dikhianati oleh orang yang sama. Dulu kami bermusuhan tapi sekarang tidak. Baginya Firna adalah saudari perempuannya. Jihan harap akan ada pria yang benar-benar tulus menerimanya. Terakhir, ia menatap pada Mario yang saat ini resmi menjadi suaminya. Sungguh, ini terasa begitu mimpi bisa menikah dengan pria yang lebih muda darinya. Harusnya ia pantasnya jadi adiknya. Tapi ini. Dan inilah takdir. Jihan memindai wajah Mario. Sungguh salah satu dari sekian banyak mahakarya Tuhan yang sempurna. Wajah tampan. Alis tebal, jangan lupakan hidung bangirnya. Ditambah perawakan yang tinggi. Sungguh sempurna bukan? Lalu dirinya. Tidak ada yang patut dibanggakan. Tuhan, aku mohon. Kebahagiaan ini jangan pernah kau ambil lagi. Teruslah limpahkan kebahagiaan pada keluargaku. Semoga pernikahan keduaku ini adalah pelabuhan terakhirku sampai ke janahnya. Gumam Jihan dalam hatinya. Selesai.